Hormati kita pengawal ya, jangan sampai kita terpleset ini. Kita mendekat kepada Allah, ingin zuhud, ingin musyahadah, jangan kepencet karo karomah ini. Kelebihan karomah ini tipuan yang menyesatkan kita, di mana kita sudah dibimbing bayai pada jalan yang lurus. Taqarruban ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita terpencet pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak punya nilai. Kadang pekerjaan pun gagal, dan zuhudnya gagal pula. Akhirnya tidak semuanya. Para hadirat yang kami hormati, kita boleh ingin kaya, kita boleh ingin karomah, diberi karomahnya Allah, bukan karomah kita. Lisannya mandi, doanya ijabah, apa yang diinginkan terjadi, apa yang tidak diinginkan tidak terjadi. Tapi itu harus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lillah islah waidiyah. Jangan karena keindahan-keindahan yang kita lihat, kita berbalik makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena setiap salikin, setiap orang yang berjalan menuju Allah itu nanti akan diberi banyak peristiwa, kejadian, pengalaman, diberi hal-hal yang belum pernah diberikan pada dia bahkan orang lain. Diberi mandi, diberi waskito, tamunya banyak, setiap orang datang minta tolong. Ya, sahabat bahkan bisa berjalan di air, bisa menghilang, kayak perusahaan nyulap, jadi emas. Semua itu hati-hati. Banyak peristiwa dalam dunia tasawuf yang terpleset hanya mencari itu. Kartu indah memang. Para hadirat yang dihormati. Namun jika diberi oleh Allah, terimalah. Gunakanlah menurut apa yang dikehendaki si pemberi. Asyukru sanfur ni'am fima bihi yurdil mun'im. Syukur yaitu menggunakan nikmat sesuai dengan maksud yang memberinya. Seorang pemilik rumah, masalahan saya bertamu, diberi sugatannya apa ya, makanan, minuman yang oleh pemilik rumahnya dianggap ini yang terbaik. Tapi si tamu mungkin karena kurang senang, bahkan tersinggung, minuman itu tidak diminum, bahkan dilempar. Itu namanya bahwa tidak syukur, walaupun lesannya berkata matur suwun. Tapi ini penghinaan. Begitu Allah memberi pada kita, apapun yang diberikan oleh Allah pada kita, lahir batin, harta maupun spiritual, itu kita gunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu langsung hablum minallah, atau melalui proses kehidupan sesama manusia, atau bahkan sesama makhluk. Kita akan dapat datang, misalkan kita membuang ya bekas nasi, kita membuang bekas minuman manis, kita membuang gula. Ini jangan dibuang begitu saja. Niatilah ini memberi makan makhluknya Allah, yang memang makannya itu, saya niat memberi makan semut, saya niat ini, maka itu jadi ibadah. Bisa menggunakan nikmat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Begitu kekayaan, karomah-karomah yang diberikan Allah, maupun kelebihan apapun yang mungkin orang lain tidak diberi, harus kita syukuri.
La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau syukuri nikmat-nikmatku yang kuberikan kepadamu, kata Allah, la azidannakum, aku akan melipat-lipatkan, menambah-nambah nikmat itu. Wala in kafartum, dan jika kau mengkufuri, tidak berterima kasih, tidak digunakan untuk amal ibadah sesuai dengan kehendak Allah, malah digunakan yang tidak tepat, bahkan untuk maksiat, sungguh penghinaan kepada Allah SWT. Kata Allah, inna azabi lasyadid, sungguh siksaku sangat pedih. Nikmat tidak hanya materi, nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat wusul, nikmat lillah, dan nikmat billah. Kalau karomah ya kategori itu materi, senangan nafsu. Orang kaya bangga, orang ampuh bangga, menangan, pegel karo wong dongakne wonge mati misalkan. Ini terjadi pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Ibrahim itu dongakne mandi. Satu saat dia duka kepada orang lain, dongakne mati, tersinggung mati. Ada orang maksiat diajak mendekat Allah, tidak mau, dongakne mati. Nah, ini pernah terjadi ini. Akhirnya ditegur oleh Allah SWT. Wahai Ibrahim, engkau seorang rojul yang ijabah doamu. Jangan kau gunakan untuk mendoakan orang. Semua mati orang nanti kalau doakan. Tugasmu mengajak mereka kembali pada Allah, bukan mendoakan mati. Baru Nabi Ibrahim sadar bahwa apa yang dilakukan tadi di luar kesadarannya. Bahkan marah aja dua mati orangnya. Peringatan itulah maka Nabi Ibrahim sadar tugasnya mengajak, bukan membasmi manusia. Seperti Kanjeng Nabi ketika di Taif, ketika dilempar batu, Kanjeng Nabi lari bersembunyi di kebun kurma orang dengan berdarah-darah. Malaikat Jibril getar, matur pada Rasulullah, duh Rasulullah, kau adalah Nabiullah yang paling mulia. Umat Taif menghina kamu, melempar kamu, izinkan saya, bumi Taif saya balik sebagai umatnya Nabi Lot, tenggelamkan aja. Apa kata Rasulullah? Jangan Ibrahim. Fa innahum Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Malah berdoa, ya Allah, berilah petunjuk mereka yang melempar batu aku, yang mengusir aku karena dakwahku. Sesungguhnya dia tidak salah, hanya karena belum tahu bahwa yang saya bawa adalah yang hak. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat sedikit, Nabi Ibrahim di bawah Rasulullah. Rasulullah banyak mau ditolong oleh Allah, tapi berikan orang lain tidak mau. Itulah para hadirat, para wali-walinya Allah, para nabi-nabi. Tapi hakikatnya para hadirat, yang dimaksud tajwid adalah bukan harta, bukan itu. Tajwidul qalbi, nyepine ati dari masyiwallah. Bagi orang yang belum sadarnya Allah, belum cinta pada Allah, hatinya penuh dunia. Dia cinta pada dunia bukan karena Allah. Dia kerja bukan karena Allah, karena ingin kaya, karena kaya itu enak. Dia ngaji, dia sekolah karena ingin pandai. Karena pandai itu mencari pekerjaan mudah. Bukan karena Allah. Kalau dia dapat rezeki, tidak pernah syukur. Walaupun rezekinya segudang.
Tapi kalau hilang 1 rupiah aja, ngumpatnya naudzubillah sudah. Itulah akhlak-akhlak orang yang ahli hubbud dunya. Maka banyak wali-walinya Allah sedang sederhana. Seperti yang saya ceritakan Nabi Khidir sendiri. Tadi saya cerita Robiah Al-Adawiyah. Dia tidak butuh, bahkan dunia itu menuliskan dia. Karena dunia itu amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nenek saya sendiri juga tidak pernah mau diberi orang. Diberi tanah pada 20 hektar. Dari Haji Syukur. Yang orang itu dulu konon katanya orang melarat. Dia tukang nyupir sikar, sekarang truk. Tapi masih agak saudara dengan Mbah Ma'ruf. Tak dungane didoakan dari kaya raya. Yaitu Haji Syukur. Kemudian beliau ingin memberi Mbah Ma'ruf biar ada pendapatan 20 hektar. Mbah Ma'ruf ojoji gak apik. Engkau tiwas ngiroyokan anak turunku. Karena dulu tidak butuh dana yang besar. Pondokku cilik. Nanti tiwas mubazir. Kecuali nyanggone Mbah Hasyim Asy'ari kae. Pondoke gede, perjuangannya nasional. Kayak noronoe, itu Mbah Ma'ruf. Nah aku cukup sakmene ae. Walau demikian, Mbah Ma'ruf itu sudah paling kaya juga. Bukan Maret, Mbah Ma'ruf. Mbah Ma'ruf itu tahun 30 sudah punya mobil Ford. Orang Jawa nggak ada punya mobil. Jadi saya sebut Mbah Ma'ruf Maret itu dibanding dengan ya Jepang itu. Yang punya mobil di Kediri hanya 3. Yang saya ketahui pada waktu itu. Haji Syukur, Haji Sakur sama orang kaya. Terkaya di Kediri Utara. Kalau Haji Syukur terkaya di Kediri Selatan. Sawahnya 1000 hektar. Itu Mbah Ma'ruf sudah punya mobil. Itu walaupun dikatakan bangga sugih sing didongakne ya. Para datuk yang hormati. Jadi mereka tidak berlebihan. Tapi di perjalanan wajah sekarang menjadi jilma menjadi satu sistem yang besar. Jadi peristiwa Rasulullah menjadi sistem yang besar, membutuhkan dana yang besar pula. Nah, perlu membangun sistem ekonomi yang konkret, yang kuat. Maka saya banyak membicarakan soal ekonomi. Hingga datang pada saya beberapa pengamal yang di situ minta maaf karena sebelumnya dia berkata, mengapa Romo Yai yang dibahas tentang uang, ekonomi, apa Romo Yai ahli hubbud dunya, itulah jadi miskin pengamal. Padahal perjuangan Wahidiyah yang memperjuangkan hubbullah, cinta kepada Allah. Mbah Yai tidak pernah membahas dunia terus menerus. Wali-wali yang lain tidak bahas. Mengapa? Katanya Romo Yai punya martabat makomat yang tinggi. Tapi mengapa mengumpulkan harta? Itu bertahun-tahun perang dalam hatinya. Sampai ketemulah Mbah Ma'ruf Qaddallahu sirah. Dimarahi. Hai pengamal dia. Latif tidak seperti apa yang kau duga. Memang dia makasih ekonomi, tapi enggak sesuai dengan yang kau duga. Zaman masjid ini belum butuh dana yang besar. Dan wali-wali yang saya sebut itu tadi belum dana besar. Tapi perjuangan Wahidiyah nanti akan menjadi perjuangan yang sangat besar. Membutuhkan satu, ya, sistem dana yang permanen, yang besar, yang mampu membiayai perjuangan Wahidiyah. Bahkan mampu mengangkat ekonomi semua pengamal Wahidiyah, aina makanu, dimanapun berada. Mudah-mudahan ya doa Mbak Ma'ruf diijabahi oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan hati saya tidak terpengaruh oleh saya khawatir, saya sering berkata dengan para khadirin Wahidiyah, kita mulai diangkat oleh Allah derajat kita. Ekonomi dibuka menjadi kekuatan ekonomi yang kuat nanti. Tapi kita kehilangan. Ada yang hilang kita nanti. Tahu-tahu kita ibarat berlayar di pantai. Terlalu jauh tidak bisa kembali lagi.
Kita menjadi orang ahli hubud dunia saja. Yang dicari hanya materi, tidak pernah kepada Allah. Mari kita berdoa mudah-mudahan, terutama saya, diselamatkan hati saya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena lahirnya saya yang memimpin zaman semua. Jika nakodanya nyimpang, semua akan nyimpang pada hati. Ya, mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau hidup dalam dunia, tapi hati kita tidak terpengaruh dunia. Mudah-mudahan, memang saya kalau bidang administrasi sangat ketat sekali. Uang serupiah aja saya perhitungkan. Tapi alhamdulillah, panjenengan tahu sendiri, kalau sudah hilang, saya tidak pernah mengingat kembali. Berapapun, saya tidak pernah mengingat. Tapi mengisi bidang administrasi, memang saya sangat ketat. Terkesan saya orang kedunian. 1 rupiah saya urus. Tapi kalau sudah hilang terpakai, ya udah. Saya tidak pernah ingat. Bahkan sering saya memarahi orang. Setelah marahi saya hilang, lupa. Orang itu mungkin masih jangket saya marahi. Saya sudah lupa bahwa saya pernah menegur dia ini. Karena saya menegur, setelah itu hilang dari ingatan saya. Saya tidak pernah mengingat lagi. Itulah kehendak Allah. Berarti bukan rezeki kita. Udah, Allah akan memberi lebih daripada yang hilang. Para hadirat yang kami hormati, mudah-mudahan wajah nanti sebagai perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perjuangan yang bertaraf internasional, baik di dalam penyiarannya, di dalam amal ibadahnya, di dalam sistem ekonominya. Mudah-mudahan nanti oleh Allah difutuh menjadi kekuatan ekonomi yang sangat besar sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan hati kita diselamatkan oleh Allah. Tidak kemantil dunia sarung Jawa. Kita boleh kaya, tapi tidak boleh kemantil dunia. Hidup anak untuk dunia, jadi hamba dunia. Hilang serepes saja jungkir balik. Tapi dapat jutaan tidak pernah syukur kepada Allah SWT. Hati-hati. Dunia itu bisa memuliakan manusia, tapi dunia pula bisa menjatuhkan martabat manusia itu sendiri. Orang bisa dekat Allah, bisa masuk surga karena harta pula. Tapi orang bisa masuk neraka juga karena harta pula. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, menasarufkan harta itu dengan tepat atau tidak, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jalan Allah. Pak, insya Allah kita termasuk orang yang syukur atas nikmat Allah, dan akan lazidanakum, bertambah-tambah, bertambah ila yaumil qiyamah. Amin amin. Para hadirin yang hormati, kembali pada pokok bahasan takwa. Takwa yang bagaimana? Allah menjamin jika kau takwa betul, kau akan dicukupi segala kebutuhan. Ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqwa la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jika satu kaum, satu bangsa seperti kita bangsa Indonesia takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard. Allah, aku akan membuka baginya barokah minas sama, dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Satu negara akan diberi kecukupan oleh Allah kalau takwa, sungguh-sungguh takwa, sehingga diberi kemakmuran. Itulah Makkah Al-Mukarramah, di mana Nabiullah Ibrahim pada waktu itu
dengan takwa, diuji oleh Allah. Sehingga Nabi Ibrahim berhasil dan berdoa. Itu saya lupa. Nih. Allahumma ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negara ini negara yang aminah, yang aman. Warzuqhu warzuq ahlahu minas samarat. Ini doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah tanah Mekah ini tanah yang barokah, tanah yang subur, yang makmur, yang aman. Warzuq ahlahu, dan penduduknya belah rezeki minas samarat, dari langit. Karena doa Nabi Ibrahim inilah maka orang Mekah yang dulu gersang, kering, kerontang, melarat, sekarang jadi negara yang kaya raya, diberi rezeki oleh Allah, ditemukannya minyak, tambang emas, minas samarat, perdagangan maju, pusat berkumpulnya manusia sedunia. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma ja'al hadzal Indonesia ya Allah baldatun aminun warzuq ahlahu minas samarat. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia ini negara yang aman, dan bila penduduknya rezeki-rezeki yang jembar dari langit, khususnya bagi yang takwa. Tapi Allah juga berkata, man a'raba an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanha. Barang siapa berpaling dariku, kata Allah, tidak mau mengingat dariku, hidupnya asyat, diberi tidak pernah syukur, kalau enggak diberi ngumpat-ngumpat, adanya nuruti hawa nafsu berlarut-larut, hingga Allah mengancam bagi siapa yang berpaling dariku, wa innalahu ma'isyatan dhanha, dia akan saya jadikan kehidupannya serba seret, ekonominya hancur kalau perlu, persoalan demi persoalan tumbuh berkembang terus, musibah ini ke musibah ini, musibah ini ke musibah ini. Itu tafsir ma'isyatan dhanha, kehidupan yang serba sulit, rezeki sulit, keamanan tidak terjamin, rakyatnya tempur terus. Mari kuncinya hanya kembali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Bahkan sisi lain, wa kuntum ala syafa khufratin minan nar. Hai manusia, kau telah berlarut-larut nuruti hawa nafsumu. Ibaratnya kau telah di gampengnya neraka jahanam, tinggal satu langkah kau terpeleset masuk neraka jahanam. Fa'anqadhahu minha, hingga Allah menyelamatkan kamu dari malapetaka terperosok di neraka jahanam dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun dan mendidik kita ke jalan yang benar. Begitu tidak berjalan wajah, bahaya diutus pada kita, mengenalkan Allah, mengajak kita dari orang yang terus menghambakan diri kepada nafsu kita, menjadi menghambakan diri kepada Allah. Kalau dulu kita kerja hanya ingin kaya, kita riyadhah ingin ampuh, tapi alhamdulillah sekarang dituntun kita bekerja ingin kaya, tapi karena perintah Allah. Bedanya ini, kita ingin kaya, mencari kekayaan, tapi kemarin karena enaknya harta, kalau sekarang karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, kata Allah, sungguh aku akan memberikan ijabah. Semua keinginan-keinginan langkah kita jika karena Allah, itu tidak apa-apa, bukan nafsu. Bahkan diperintah, kalau tidak meminta, apakah kau sudah berani meninggalkan aku, kata Allah. Kamu sudah mampu mandiri, kok tidak meminta pada aku, kata Allah.
Maka kita juga berdosa kalau nggak pernah minta kepada Allah. Tapi minta karena perintah Allah tadi, ud'uni, bukan karena kaya, bukan karena ilmu, bukan karena di perjuangan wakidah pula. Kalau kita berjuang hanya ingin wakidah besar, umatnya banyak, nafsu berhadirat. Ingin jadi kelompok yang besar, disegani, orang-orang menghormati, wah wakidah masanya besar, itu tertipu berhadirat. Tipuan politik itu namanya. Kita bukan itu yang kita cari, mengajak umat kembali kepada Allah SWT. Kalau itu tertipu, bukan berjuang, itu orang hadirat. Hanya mencari masa yang kita pamerkan di saat pemilu, di saat pilihan bupati. Penipu, bukan berjuang, orang hadirat. Mari. Itu jebakan, hati-hati. Berjuang karena Allah, lillahi ta'ala. Kalau perlu dengan penuh istikharah, supaya langkah-langkah kita tidak sesat. Senantiasa mohon, malah Mbak Yai, kalau kau mau memilih di bilik pemilihan umum, diam, mohon petunjuk. Baca ya Sayyidi ya Rasul 7 kali, tanya ya Rasulullah, siapa yang harus saya pilih? Mungkin Allah akan beri petunjuk. Banyak peristiwa ya di Lumajang dan sebagainya. Bahkan di luar Wahidiyah ketika masuk bilik bingung siapa yang saya pilih. Ini terjadi pada pilihan bupati. Baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Rasulullah tunjukkan siapa yang harus saya satu tusuk. Meleh semua gambar hilang, hanya satu gambar. Itu gambarnya Bupati Lumajang dengan wakilnya. Oh ini petunjuk Allah, tidak ada gambar lain kecuali ini. Kemudian ditusuk. Peristiwa bisa itu banyak. Ada berangkat ke bilik bingung, bahkan ingin nusuk salah satu gambar. Masuk bilik dirombak hatinya oleh Allah SWT. Ini peristiwa pilihan Bupati Pasuruan Gus Arsad. Ya banyak peristiwa semacam ini. Jadi peristiwa daruhan itu banyak terjadi di Wahidiyah. Tapi ingat ini bukan tujuan. Tujuan kita mengajak kepada Allah. Tujuan kita bukan cari uang. Allah akan menyukupi perjuangan kita sendiri. Kalau disalahgunakan, semua akan diambil. Inna azabi lasyadid. Siksaku perih. Di antara siksanya diambil nikmat itu. Yang kaya diambil kayanya, yang tokoh diambil ketokohannya. Itu siksa semua. Wakidah sama. Kita kalau saya gunakan lillah billah hilang dari hati kita. Sulit mengingat Allah karena hatinya sudah dipenuhi nafsu. Hati-hati. Saat tertentu mungkin zaman merasakan sulit ingat pada Allah. Sulit lillah billah. Itulah hijab. Itulah hijab. Tutup hati yang menutupi hingga tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya apa? Tobat ya Allah. Tobat. Mohon ampun kepada Allah. Karena dosa itu hijab zulmah. Maka baik istighfar. Rasulullah tidak kurang 100 kali setiap hari. Alhamdulillah. Saya kalau akan mujadah pasti istighfar. Sudah secara refleks. Sebelum mujadah saya membaca istighfar dan alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ini fadlnya Allah. Saya sambil berjalan bawa tasbih terus hati saya terus mujadah dan kepada Allah. Kalau di jam saya nggak tahu berapa jam. Ya mudah-mudahan ini fadlnya Allah. Justru bukan ini istidrat bagi saya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua pengamal Wahidiyah yang mau ingat kepada saya, yang mau wasilah kepada saya, baik dari jauh atau datang di rumah saya. Mudah-mudahan Allah mengijabahi wajah zaman. Saya sering berdoa, ya Allah, ijabailah doanya orang yang mau mendatangi hajat-hajat saya.
Berilah ijabah orang-orang yang minta doa dan ijazah kepada saya. Berilah ijabah orang-orang yang wasilah saya. Berilah ijabah orang yang mau ingat kepada saya. Orang yang mau ingat, orang yang ingat kepada saya. Berilah ijabah orang yang melihat aku. Dan orang yang melihat orang yang pernah melihat aku dengan cara yang sesuai. Semua saya doakan mudah-mudahan para hadirin. Kadang-kadang saya lupa untuk diri saya sendiri. Para bapak, para ibu yang hormati. Itulah takwa. Para bapak, para ibu yang hormati. Lantas sekarang masuk persoalan substansi. Lantas takwa yang bagaimana? Takwa adalah takut. Ukuran fikih menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini ukuran standar fikih. Allah melarang, kita meninggalkan. Allah memerintah, kita jalankan. Itu takwa. Kemudian takwa adalah melakukan ibadah kepada Allah. Ibadah itu apa sih? Ibadah yaitu melakukan perbuatan yang diniati mengabdikan diri kepada Allah. Semua perbuatan. Sholat kita niati ibadah. Walaupun ada kaifiatus sholah, ada tata cara ibadah. Ada yang ibadah muamalah, tidak ditentukan. Asal perbuatan baik. Itu kita niati, misalkan menolong orang. Ya. Kita niat ibadah. Kita tidur, kita niat ibadah. Kita mandi, kita ingin ibadah. Kita diam daripada berpikir jelek, ibadah. Kita tafakur, kita niat ibadah. Dasarnya innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa semua perbuatan itu tergantung niatnya. Apabila diniati ibadah, jadilah ibadah. Maka kalau kita melatih niat ibadah, Mbah Yai menyebut lillah. Kemana aja, ambekan lillahi ta'ala, makan lillah, mandi lillah, tidur lillah, mengajar lillah, memimpin kantor lillah, bekerja lillah. Semua kita niat ibadah kecuali yang maksiat. Maksiat tidak boleh diniat ibadah. Atau yang merugikan dirinya dan orang lain, itu tidak boleh diniati ibadah. Semua ibadah, diam ibadah. Panjangan datang di sini niat ibadah. Kalau tidak, ini tidak dicatat ibadah oleh Allah. Bagi mereka yang belum niat, supaya sekarang niat. Saya niat ibadah. Bukan karena undangan panitia. Kalau itu, ya lil panitia, bukan lillah. Kita wajib ada undangan datang. Yang wajibkan siapa? Allah. Maka kita datang di acara ini, niat ibadah derek perintahnya Allah, mendatangi undangan panitia mujadah kubro. Jadilah ibadah. Kita mendengarkan, niat ibadah. Kita berpikir ibadah. Kita diskusi ibadah. Ini kita latih. Setiap naik turunnya nafas. Sudah takwa ini namanya. Kemudian kita sempurnakan dengan takwa amaliyah yang telah dibakukan. Sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya. Sedekah dan sebagainya. Lebih sempurna. Dan harus lillah. Ini dilatih setiap saat. Diamnya ibadah, sholatnya ibadah, tidurnya ibadah, makannya ibadah. Berbakti pada orang tua, anak-anak ini ibadah. Mendidik anak ibadah. Membersihkan rumah ibadah. Semua ibadah. Alangkah besok di yaumul akhirah. Catatan kita banyak sekali. Maka Rasulullah SAW bersabda, ada sebagian umatku di dunia kelihatannya biasa-biasa saja, tidak ahli ibadah, tidak ahli qiyamul lail di masjid. Dia kerja hanya sebagai tukang buruh biasa misalkan. Bukan seorang ulama besar, bukan seorang alim dosen, bukan seorang pejabat tinggi, bukan. Ya orang biasa. Tapi besok di akhirat
ternyata catatan amalnya paling banyak di antara mereka. Karena hatinya terus nanja lillah, kata Rasul. Dan ada lagi sebagian umatku, kata Rasul, yang di dunia ahlil amal, ada bencana alam, dia turun membantu. Bukan hanya fisik, uangnya, bantuan. Ada orang sakit, dibantu. Ada orang kesulitan, dibantu. Malam bangun qiyamul lail di masjid, i'tikaf. Tapi ternyata ketika mati, kata Rasulullah SAW, dia tidak punya amal sama sekali. Karena bantuannya bukan karena Allah, karena ingin dikatakan seorang yang ahli membantu orang. Dia menolong orang sakit bukan karena Allah, tapi karena ingin disanjung orang sebagai penolong orang. Dia qiyamul lail di masjid memutar tasbih, ternyata bukan karena Allah, ingin diakui sebagai walinya Allah SWT. Ini semua nafsu, kata Rasul, maka dia tidak punya amal. Maka kuncinya adalah melatih lillahi ta'ala. Mari, ini yang kuncinya. Tapi ini masih ada yang campur, aku ya lillah, tapi ya karena mergo bondo, mergo neraka, mergo swarga, masih campur lumayan. Yang bagus bukan neraka, bukan surga. Minta surga, takut neraka, diperintah oleh Allah. Ini a'udzubika min syarri fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal itu. Karena Allah, bukan karena takut nerakanya. Neraka makhluk seperti kita, tidak perlu ditakuti. Yang kita takuti Allah, bukan panasnya api neraka. Tapi ini kalau toh sudah ikhlas, sudah minal aulia Abdullah hakiki, tapi masih di aku bisa ibadah, aku orang yang alim, aku ahli qiyamul lail, aku ahli menolong orang, aku inilah dosa ananiah, syirik kepada Allah. Karena mengaku memiliki kemampuan sama dengan Allah. Allah hidup, saya pun hidup. Allah kuat, saya kuat. Allah alim, aku pun alim. Aku inilah dosa, namanya nafsu rububiyah. Nafsu syaitoniyah itu masih enteng, nafsu ngejake maksiat tok. Tapi nafsu rububiyah inilah justru terjadi pada orang-orang alim, orang-orang besar. Karena mengaku alim, mengaku pandai, mengaku kuat, mengaku kaya, bahkan aku hidup, ini pun syirik. Apalagi kalau menganggap lainnya Allah punya kekuatan. Apa itu keris, apa itu jimat. Kalau kita yakin itu punya kekuatan, syirik. Tapi kalau itu Allah, billah, ya tidak. Kita obat, kalau yakin obat itu menyembuhkan, syirik. Kita menyelesaikan masalah karena akal kita, syirik. Bukan kecerdasan kita, tapi Allah. Kuncinya satu, billah, la haula wala quwata illa billah. Salatku lillahi ta'ala, dan ini Allah yang menggerakkan. Walaupun sudah ikhlas, tapi kalau belum billah, pasti mengaku bisa sholat. Dan saat orang itu mengaku bisa sholat, sudah terjebak dalam ujub, yaitu kagum dengan dirinya sendiri, ujub itu, atau bangga dengan dirinya sendiri dalam ujub. Orang bangga yaitu orang merasa memiliki sesuatu yang berharga. Dan kita mengaku sholat, merasa memiliki sebuah sesuatu, amal ibadah sholat, dan kita bangga dengan sholat kita. Itu tidak bisa hilang selama orang masih merasa bisa sholat. Tapi kalau orang itu sudah tidak bisa
merasa saya tidak bisa sholat Allah, bukan sholat saya, sholat Allah, orang itu tidak akan bangga karena dia tidak merasa memiliki sesuatu. Maka barang siapa, termasuk diri saya, termasuk saya sedang pidato ini, kalau tidak billah, tidak lillah, syirik ubudiyah, dia tidak mengabdi pada Allah, mengabdi pada dirinya sendiri. Dia syirik rububiyah, mengaku jadi Tuhan. Tuhan kuat, aku kuat. Tuhan kuasa, aku kuasa. Itulah billah dan lillah. Dan lillah dan billah ini namanya makrifat ilahiyah. Kalau bapak-bapak mendengar di kana ada makrifat ilahiyah, makrifat katanya di makrifat. Tadi makrifat ada makrifat ilahiyah, ada makrifat risalah, makrifat kenabian. Ini orang yang lillah bilahnya orang yang bisa merasakan syahadat. Namanya syahadah bidzauq. Syahadah mengenai perasaan, merasakan syahadat. Yang lain syahadat bi ilmi. Aku yakin Allah ada karena ilmu. Qul huwallahu ahad. Aku yakin Allah ada Tuhan. Bukan karena merasa ketuhanan, tapi karena akalnya menuntun hukum kausalitas, maka kita percaya Tuhan ada. Ini iman bil akli dan iman bil ilmi, yang semuanya itu sama dengan yakin adanya gula manis, tapi kita tidak merasakan manisnya. Kalau dzauqiyah ini tidak oleh proses ilmu. Hakikatnya Allah, orang ngemut gula langsung, wah lagi ini apa lagi mang? Oh gula. Kalau ada satu iki apa? Gula. Ketika dia melihat gula, timbul keyakinan manis. Yang satu tidak merem, ambil timbul gula lagi. Nah, itu namanya makrifat bidzauq. Begitu kepada Allah SWT. Tuhan Maha Kuasa, itu ilmu. Tuhan yang menciptakan, itu akal. Tapi dia tetap merasa punya kekuatan, merasa punya kelebihan, merasa punya amal. Maka efeknya tidak ada. Mengaku melarat tapi masa egonya tinggi. Ya. Mengaku hamba Allah, berani mengaku haknya Allah. Hak hidup, hak kaya. Lantas bagaimana yang benar? Kita berjalan yang menjalankan Allah. Kita kaya, ini Allah. Kita melihat benda, ini Allah. Sehingga tidak ada aku, tidak ego. Barang siapa yang telah lepas dari ego anania, orang itu akan mendapat hidayah sangat tinggi. Demikian Einstein, ilmuwan abad 20 ini, juga telah dalam teorinya melepas daripada ego. Dengan kata filsafat atau mutiara, saya nggak tahu itu namanya. Apabila manusia itu telah terlepas dari gravitasi, nah, pada titik kulminasi gravitasi emosi, kata Einstein, maka orang itu akan dapat insting. Gravitasi, kalau bumi gaya tarik bumi, setiap benda jatuh ke bawah. Tapi kalau dia sudah lepas dari gravitasi, dia mengambang. Di ambang udara, benda itu tidak jatuh. Seperti di Apollo itu tidak jatuh. Karena gravitasasi bumi tidak sampai. Tapi kalau masih di atmosfer, dia jatuh. Karena kena gaya tarik bumi. Begitu manusia. Semua kena gaya tarik ego. Aku hidup. Aku pandai. Aku sakit. Aku sehat. Aku. Tidak lepas. Tapi kalau orang sudah tidak ada aku, tidak mengaku bisa, bisanya Allah, berjanya Allah, melihat Allah, mendengar Allah, melihat sesuatu itu Allah semua. Orang itu terlepas dari gaya tarik ego.
Dalam kata lain ini sudah marifat orangnya. Makhluk sudah tidak ada. Itulah insting, sehingga dia mendapat insting. Banyak ilmu laduni yang diterima oleh dia. Maka insting di abad itu dia dibutuh ilmunya. Banyak penemuan-penemuan yang ditemukan hingga dia mendapat gelar predikat ilmuwan di abad 20. Mengapa saya berpendapat ini? Karena Einstein itu dulunya tidak wong brilian biasa, tidak wong pandai. Bahkan ketika S2 di Swiss, dia itu melamar pekerjaan ditolak. Seperti Jack Ma itu kerja tidak pernah diterima karena bodohnya atau karena politik, wallahu alam. Jack Ma sama, 24 orang ujian masuk, hanya dia yang ditolak. Dia tidak pernah diterima bekerja di mana-mana. Tapi kusarnya dia orang kaya, kemudian dia membuka e-commerce yang bapak e-commerce di Tiongkok. Einstein sama, ketika S2 ditolak. Kemudian dia S3. Bodoh bukan berarti bodoh seperti anak bodoh kayak kebo, ya bodohnya untuk standar Einstein. Kemudian dia memperdalam teologi, karena agamanya Katolik, dia masuk teologi Katolik. Cara dia masuk pada tingkat torikoh. Kalau bagi umat Islam yang belum akidah, kalau kita di akidah, itu zuhud riyadhah terus.